Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully you are doing okay today. In this video, we are going to learn about one type of inversions of subject and verb, namely inverted after some place expressions. Menukar posisi subjek dan verb setelah kata keterangan tempat. So, without any further ado, let's get started. Ya, dalam bahasa Inggris, subjek dan verb terkadang dibalik posisinya atau inverted jika berada setelah kata keterangan tempat. Ya, seperti there, here, atau nowhere. Maksudnya, ketika ada subjek yang letaknya adalah setelah place expressions atau keterangan tempat, dan keterangan tempat tersebut merupakan elemen utama pada kalimat tersebut atau necessary, maka subjek dan verb bisa dibalik posisinya atau inverted. Jadi subjek diletakkan setelah verb. Nah, perhatikan contoh berikut. Ya, the book is here. Ya, bukunya di sini. You can see that the book adalah subjeknya dan is adalah verbnya. Nah, kalimat ini merupakan kalimat normal, ya, di mana posisi subjek the book terletak di depan verb is. Tapi karena di kalimat tersebut ada kata keterangan tempat here, dan here ini adalah necessary atau elemen utama, nah maka kalimat tersebut bisa diubah menjadi here is the book. Nah, karena ada kata keterangan tempat di awal, maka pada kalimat tersebut posisi subjek dibalik atau inverted, di mana verb is berada di depan subject the book. Okay, and then look at another example here. The keys are there. Kunci-kuncinya ada di sana. Ya, the key adalah subjeknya dan are adalah verbnya. And then the sentence is normal because the position of the subject in front of the verb. Tapi karena ada keterangan tempat there, dan there di sini adalah necessary atau elemen utama, maka kalimat ini bisa diubah menjadi there are the keys, ya, dimana karena ada keterangan tempat there, maka subjek dan verb dibalik atau inverted. Ya, verb are berada di depan subjek the keys. So itulah yang dimaksud dengan inverted with some place expressions. Nah, untuk mengatasi jenis soal-soal tentang sentence with inverted subject and verb, nah, salah satunya kita harus aware of place expressions that comes at the beginning of the sentence. Then we have to identify the subject and the verb. Apakah kalimatnya sudah lengkap atau belum? Apakah posisinya sudah sesuai atau belum? Atau bisa dibalik atau tidak? And then kita juga harus tahu the place expression atau keterangan tempat itu necessary atau tidak, atau dibutuhkan atau hanya sebagai tambahan saja. Now, well, to check your understanding, let's check the following sentences. Ya, yang pertama, in the closet are the clothes that you want. Oke, di lemari adalah baju-baju yang kamu inginkan. Nah, kalimat ini inverted atau tidak? Ya, jawabannya adalah yes, karena the position of the subject clothes berada setelah verb are, jadi berada di belakang verb. It means the sentence is inverted. Nah, jadi adanya expression atau place expression in the closet di awal menyebabkan the clothes dibalik, ya, berada setelah verb are. Nah, the normal versions of the sentence is the clothes that you want are in the closet. Jadi subjeknya the clothes ada di depan are. Nah, yang kedua, around the corner is Sam's house. Nah, di sekitar sudut adalah rumahnya si Sam. Apakah kalimat tersebut inverted? Ya, the answer is yes. Ya, karena the position of the subject Sam house berada setelah verb is. So it means the sentence is inverted. Ya, karena place expression around the corner menyebabkan subjek Sam house dibalik berada setelah verb.
And then the normal versions of the sentence is Sam's house is around the corner. Di subjeknya ada di depan verb. Okay. To sum up, ya, setelah salah satu kondisi yang menyebabkan subjek dan verb dibalik posisinya atau inverted adalah jika subjek dan verb terletak setelah place expressions atau keterangan tempat, dan keterangan tempat tadi merupakan elemen utama atau necessary pada kalimat tersebut. Nah, contoh-contoh di atas, subjek dan verb bisa diubah posisinya karena keterangan tempatnya merupakan elemen utama dalam kalimat tersebut, bukan merupakan informasi tambahan. Jika dihilangkan, maka kalimat menjadi tidak lengkap. Coba bandingkan kalimat-kalimat berikut. The books are expensive in that store. In that store are the expensive books. Nah, dua kalimat tadi seperti terlihat seperti sama, ya, tapi place expressions pada kalimat pertama, yaitu in that store, adalah kata keterangan tempat tambahan atau informasi tambahan, bukan sebagai elemen utama. Nah, place expression in that store jika dipindahkan di depan, ya, tidak akan mengubah posisi subjek dan verbnya. Artinya susunannya tetap normal, tidak dibalik atau not inverted. Nah, kalimatnya akan seperti ini. In that store, the books are expensive. Jadi bukan in that store are the book expensive. Ya, kalimat ini incorrect atau salah. Nah, berbeda dengan the expensive book are in that store, di mana place expressions in that store merupakan elemen utama atau yang dibutuhkan, dan jika dihilangkan maka kalimat akan menjadi tidak lengkap. Dan kalimat seperti ini bisa mengubah posisi subjek dan verbnya ketika memindahkan place expressions in that store tadi di awal kalimat. Nah, kalimatnya akan menjadi seperti ini. In that store are the expensive book. Nah, jadi keterangan in that store yang menyebabkan subjek the expensive book berada di belakang verb. Okay, everyone. Hopefully all of you get the explanations, and then let's practice and try to solve the following questions. Yeah, on the second level of the parking lot. Ya, pada tingkat kedua tempat parkir itu. Nah, ini soalnya. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, ingat, yang perlu kita perhatikan untuk menjawab soal jenis ini adalah penggunaan place expression di awal kalimat. Nah, contoh kalimat di atas dimulai dengan pernyataan tempat on the second level of the parking lot. Nah, kalimat ini membutuhkan subjek dan verb agar menjadi kalimat yang lengkap atau sempurna. Maka kita harus menemukan pilihan jawaban yang bisa melengkapi kalimat tersebut, jadi yang memiliki subjek dan verb. Dan pilihan jawaban yang tersedia yang memiliki subjek dan verb adalah poin C dan D. Nah, karena subjek dan kata kerja yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut harus dibalik atau inverted, karena ada kata keterangan tempat yang necessary atau dibutuhkan, maka untuk melengkapi gagasan itu some empty stalls are. Nah, jadi yang jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, mudah bukan? Ya, I think that's all everyone. So be careful of inverted after some place expression. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami dan bisa menambah wawasan bahasa Inggris kalian. Okay, see you in the next video. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.